Yang Anda bilang pelangap longo, tapi dia adalah seorang presiden. Yang Anda bilang dungu, tapi dia adalah pemimpin yang jenius. Dia tidak seperti Anda, manusia tukang nyinyir, pembohong dan tukang fitnah. Menebar sensasi di media sosial hanya untuk mencari popularitas semata. Bahkan sampai urusan rumah dan tanah, engkau pun libatkan ke pemerintah agar bisa peduli dengan kemunafikanmu. Tapi fakta yang sesungguhnya bahwa Jokowi is the best ever president in Indonesia. Halo Indonesia, salam NKRI. Video ini saya buat untuk Bapak Rocky Gerung yang mengklaim bahwa ada banyak kaum milenial yang tanya tentang di manakah kejeniusannya seorang Jokowi. Pak Rocky Gerung, salam hormat dari saya rakyat jelata yang ada di wilayah timur Indonesia ini. Jujur, selama ini saya mengenal Anda sebagai sosok pemerhati sosial dan politik yang pandai untuk menyebarkan isu tentang ketidakkeberpihakan Anda kepada pemerintah. Artinya bahwa Anda adalah orang-orang oposisi yang pandai untuk mengkritis, pandai untuk nyinyir, serta pandai untuk membangun sebuah narasi dalam dunia politik, tapi penuh dengan halusinasi dan kebohongan semata. Menanggapi statement Anda yang mengatakan bahwa banyaknya kaum milenial saat ini yang bertanya kepada Anda tentang kejeniusannya seorang Jokowi, kira-kira kaum milenial yang mana? Tolong tunjukkan fakta dan data agar kami rakyat jelata bisa percaya dengan omongan Anda. Saran saya kepada Anda, sebelum Anda berkoar-koar, lebih baiknya Anda kumpulkan dulu bukti-buktinya biar narasi yang Anda bangun itu didukung dengan data yang lengkap. Artinya bahwa tidak ada unsur pemfitnahan dari omongan Anda. Saya tahu bahwa Anda saat ini sedang sakit hati karena pemerintahan, khususnya di era Jokowi ini, Anda itu tidak dipakai sama sekali. Anda sama seperti Rizal Ramli yang pandai untuk nyinyir, giliran dikasih jabatan untuk jadi menteri malah nggak bisa kerja sama sekali. Tapi cita-citanya setinggi langit dan malah punya ambisi untuk lengserkan Presiden Jokowi. Tapi jika Anda belum tahu tentang kejeniusannya seorang Jokowi, maka tolong tonton video ini sampai habis, karena saya akan memberitahukan Anda bukti-bukti kejeniusannya seorang Jokowi versi Kisore Mabubani dan versi kami yang rakyat jelata ini. Yang pertama, versi Kisore Mabubani tentang kejeniusannya seorang Presiden Jokowi, yaitu yang pertama, Jokowi adalah orang yang kompeten dan berhasil membuat pemerintah baru yang bikin iri negara demokrasi lainnya. Yang kedua, mampu menjembatani kesenjangan dan menyatukan kembali secara politik Indonesia. Yang ketiga, mengesahkan Omnibus Law. Lalu yang keempat, membangun infrastruktur. Yang kelima, meningkatkan indeks Doing Business Bank Dunia dari peringkat 120 tahun 2014 menjadi peringkat 73 di tahun 2020. Yang keenam, mengamankan 175 juta vaksin COVID-19. Tapi dari kami yang rakyat jelata ini memandang bahwa kejeniusan seorang Jokowi dapat dibuktikan sebagai berikut. Yang pertama, acara groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yang dilakukan Jokowi di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Ini adalah bukti kejeniusannya seorang Jokowi karena dia mampu untuk membungkam semua mafia-mafia yang selama ini mengekspor bahan-bahan mentah nikel ke negara Uni Eropa dengan tujuan untuk meraup komisi yang sebesar-besarnya dengan harga jual yang sangat murah.
Anda satu orang ataupun dengan kelompok oposisi Anda boleh menentang, tapi kami masyarakat Indonesia khususnya rakyat jelata ini sangat mendukung dengan keputusan Jokowi. Karena kami tahu bahwa Jokowi kerja untuk kepentingan rakyat, bukan seperti kelompok Anda yang ambisi untuk memperkaya partai sendiri, bahkan keluarga. Negara Uni Eropa sampai marah, bahkan sampai isomasi ke WTO. Tapi seorang Jokowi tidak pernah mundur sejengkal pun. Dia akan membuktikan kejeniusannya yang sudah diakui dunia ini untuk menghadapi persoalan ini. Hal ini Jokowi mau membuktikan kepada dunia bahwa negara Indonesia memang tidak main-main dalam urusan kenegaraannya. Jadi cuma Anda dan kelompok Anda yang berkuar-kuar di media, menyusun narasi untuk mencari sensasi di panggung politik. Tapi fakta yang sesungguhnya bahwa Anda sedang mempertontonkan kedunguan Anda, rasa iri dan dengki Anda, pelanga dan pelongo Anda, serta sifat cemburu Anda yang luar biasa karena melihat kesuksesan yang dibuat oleh seorang Joko Widodo. Bukti kejeniusan kedua yang ingin saya tunjukkan kepada Anda biar Anda paham adalah Jokowi selalu bersikap adil dan bijaksana terhadap seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang adil dan merata dari Sabang sampai Merauke, dan tidak pernah ada kata mangkrak seperti zaman Pak SBY, orang yang Anda agung-agungkan itu. Semestinya Anda malu dan tahu diri ketika Anda tidak mengakui kejeniusannya seorang Jokowi, tapi fakta dunia mengakuinya. Di mata kami rakyat jelata, Presiden Jokowi adalah orang yang hebat, dan kami beruntung punya presiden yang jenius seperti dia. Cuma Anda, Rocky Gerung, Refli Harun, Rizal Ramli, Said Didu, serta orang-orang PKS dan Demokrat yang ngomong tentang kejelekan dari seorang Jokowi. Bahkan sampai ada yang bilang Jokowi presiden gagal, ndeso, dan pelanga pelongo. Tapi fakta yang sesungguhnya bahwa Jokowi is the best ever president in Indonesia. Yang ketiga, pembangunan Istora Papua Bangkit, 7 venue serta Wisma untuk para atlet yang ada di Papua, yang hanya menghabiskan anggaran negara sebesar 1,5 triliun rupiah. Hal ini berbanding terbalik dengan mantan Presiden SBY dalam program pembangunan Wisma Atlet Hambalang yang menelan anggaran 2,5 triliun rupiah tapi mangkrak sampai saat ini karena tidak bisa dilanjutkan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kejeniusan seorang Jokowi mampu mengolah keuangan negara yang sedikit nilainya, tapi hasilnya sangat luar biasa. Tidak seperti SBY yang kelola uang negara dengan jumlah yang sangat banyak, tapi lebih diutamakan ke kantong partai dan para kader yang membuahkan hasil proyek harus mangkrak agar bisa dikenang oleh anak cucu SBY nanti. Akhirnya, semoga penyakit sakit jiwa Anda segera pulih akibat urusan rumah kontrakan Anda dengan Sentul City. Biar cara bicara Anda tidak ngalur ngidul seperti orang yang lagi kesurupan. Gunakanlah ilmu politik dan filsafat Anda untuk hal-hal yang berfaedah bagi bangsa dan negara, agar Anda bisa dipandang hormat oleh orang-orang lain, khususnya kami yang rakyat jelata ini. Jangan Anda menunjukkan sikap dan tingkah laku serta tutur kata Anda sama seperti kami yang rakyat jelata yang pergaulan dan SDM masih di bawah rata-rata ini. Salam hormat Pak Rocky Gerung, salam waras dari saya yang rakyat jelata ini. NKRI harga mati.